Mingzu. Tante Tang sudah terima lamaranku. Resepsinya seminggu lagi. Selamat ya Pak Lu. Tapi untuk resepsi itu kayaknya aku nggak bisa pulang. Tugas akhirku belum selesai, tapi aku udah siapin hadiah buat Tante Tang. Nah, lihat. Ini aku lihat di sebuah lelang. Intan utamanya ini lebih dari 100 karat. Kualitasnya sekarang intan biru sebaik ini sudah jarang ditemui. Harganya puluhan juta. Pak Lu, menurutmu Tante Tang suka nggak ya? Lihat kamu boros lagi. Tante Tang itu bukan tipe orang yang suka pamer. Justru kamu, uang sakunya masih cukup. Aku transfer lagi 50 juta untukmu. Ayah, putrimu sekarang ini adalah desainer terkenal dunia. Orderan menumpuk. Gak usah khawatir. Putriku memang hebat jaga kesehatan. Jangan sering begadang. Oke, aku tahu. Kalau gitu aku tidur dulu. Dah. Jianhua. Lagi nelpon siapa? Putri kesayanganku Mingzu. Apa Mingzu akan pulang untuk resepsi kita? Sibuk dengan tugas akhir. Gak bisa datang ke resepsi. Jangan-jangan Mingzu nggak suka sama aku? Jangan ngomong sembarangan. Kamu lembut dan baik hati. Mana mungkin dia nggak suka. Dia bahkan sengaja siapin hadiah pernikahan buatmu. Kalau gitu kita berangkat. Oke. Begadang beberapa malam, akhirnya bisa nyampe juga. Mingzu. Ayah, Si tua ini punya selingkuhan. Kamu pulang untuk menghadiri pernikahan ayah nggak bilang-bilang dulu. aduh, aku cuma mau kasih kejutan buat kamu dan Tante Tang. Dasar kamu usil. Ayo pulang. Ayah, kalau soal aku pulang lebih awal ini jangan kasih tahu Tante Tang dulu. Ya, aku mau ke villa tempat kita sekeluarga dulu, tinggal saat Mama masih hidup itu dulu. Oke, lagian itu tempat yang paling kamu kenal. Terima kasih, Ayah. Ning-ning gaun pengantinmu ini harganya pasti ratusan juta ya. Memang Jianhua begitu, dia pengen banget kasih yang terbaik buat aku. Ning-ning kamu ini kan sebentar lagi bakal masuk keluarga kaya raya. Nanti jangan sampai lupa sama kami-kami ini. Memang jago sih kamu udah dari dulu incar orang terkaya di Jaya Negara ini. Asetnya triliunan rupiah, udah biasa istrinya udah meninggal, cuman punya satu anak perempuan. Keberuntunganmu ini aku sama Yuni Halim cuma bisa iri aja. Diam. Mulai sekarang, omongan-omongan kayak gini telen aja di perut, jangan dikeluarkan. Ning-ning di sini kan nggak ada orang lain. Kita kan udah bertahun-tahun bersahabat, masa kamu nggak percaya sama kami? Aku udah bertahun-tahun bermain sandiwara sama si tua bangka itu, nggak mau sampai di detik-detik terakhir hancur gara-gara mulut kalian. Apa ini, siapa sih si perempuan jalang ini? Apa? Muncikari dari mana ini? Ini kan Lu Jianhua. Cewek ini siapa? Wah, cantik juga ya. Nggak heran Lu Jianhua mau jemput sendiri di bandara. Dasar kau Lu Jianhua. Pantasan nggak mau nemenin aku fitting gaun pengantin. Ternyata mau ketemu si jalang ini. Kalau bukan karena aku suruh detektif swasta ngejar-ngejar kamu, aku pasti tertipu. Lu Jianhua bukannya dia punya anak perempuan? Mungkin ini anaknya? Nggak mungkin. Anaknya sekarang lagi di luar negeri. Aku mau lihat nih. Lu Jianhua mau ngapain sebenarnya? Oh iya ya. Acara pernikahan 2 hari lagi, persiapannya gimana? Jangan sampai merepotkan Tante Tang. Santai aja. Aku jauh lebih tua darinya. Dia aja mau nikah sama aku. Bicara tentang setan, setan pun datang. Halo Jianhua. Gaun pengantinku udah hampir selesai dicoba. Bisa jemput aku nggak? Ning. Sebentar lagi aku ada rapat. Aku nggak bisa datang. Kalau gitu aku ke kantor cari kamu, ya. Sekalian bahas detail pernikahannya. Detailnya kamu aja yang ngatur. Udah dulu, aku mau rapat.
Berani-beraninya bohong sama aku. Awalnya kukira kamu orangnya jujur. Nggak nyangka belum juga nikah, udah selingkuh di luar. Ning Ning, posisimu sebagai istri orang terkaya ini jangan sampai direbut sama si Jalang ini. Emang perlu dikasih tahu? Ikuti terus dia. Aku mau tahu alamatnya. Barang-barangku, Tang Ning. Siapa yang berani mengincar? Aku bakal habisi dia. Tempat ini masih persis seperti yang diatur 10 tahun lalu. Tidak ada yang berubah. Ibu, aku sangat merindukanmu. Sekilas pandang, ibu sudah meninggalkan kami selama 10 tahun. Jangan-jangan ini kiriman kargo saya yang tiba? Datang. Kalian siapa? Kalian mau apa? Jangan bergerak. Ini adalah villa termilik Lu Jianhua yang termahal. Dulu aku cuma mau lihat sekilas saja, dia saja tidak mengizinkan. Tapi kamu malah dibiarkan tinggal di sini. Kalian ini masuk secara ilegal. Lepaskan aku. Lihat baik-baik dasar Jalang, aku adalah tunangan Lu Jianhua. Kamu mau melaporkanku masuk ilegal? Tante Tang. Berani-beraninya kamu memanggilku Tante Tang. Iya, Ning Ning kami akan menjadi istri orang terkaya di masa depan. Kamu pantas mengaku saudara di sini? Gadis-gadis muda zaman sekarang mengandalkan diri mereka masih muda, mainnya sangat keterlaluan. Apa diranjang kamu manggil Jianhuamu papa? Kalian ngomong apa sih? Tante Tang, mungkin ada kesalahpahaman. Aku ini... Kesalahpahaman? Mana ada kesalahpahaman? Bukankah kamu itu simpanan Lu Jianhua di luar? Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Jangan, Lepaskan aku. Ku adalah Putri Lu Jianhua. Aku ini anak perempuan Lu Jianhua. Kamu bilang kamu siapa? Aku adalah anak perempuan Lu Jianhua, Lu Mingzu. Ning Ning. Wah, wanita ini tahu banyak juga ya. Bahkan tahu nama putri keluarga Lu dia tahu. Kamu bilang kamu adalah Lu Mingzu, anak Lu Jianhua? Kalau gitu, aku bilang aku ini istri almarhum Lu Jianhua. Jangan bilang begitu, alur mata kalian memang agak mirip. Tang. Aku benar-benar Mingzu. Dasar Jalang, masih aja main peran. Kalau bukan karena Jianhua bilang Lu Mingzu ada di luar negeri, aku benar-benar percaya omong kosongmu. Aku pulang lebih awal cuman untuk datang ke pernikahan. Kamu masih mau datang ke pernikahanku dengan Jianhua? Kamu pantas? Semua yang kukatakan itu benar. Aku bisa buktikan. Mau buktikan bagaimana? HP-ku ada di dalam tas. Sekarang juga aku bisa telepon Laulu, biar dia yang bilang langsung padamu. Laulu, panggilannya akrab sekali. Mau? Kamu, Nggak dikasih. apa mau dia datang menyelamatkanmu? Mimpi kali. Apa ini? Ning Ning, lihat, di dalam tasnya ternyata ada kalung berlian. Jangan-jangan ini Deep Blue Heart yang harganya miliaran di lelang New York? Kok bisa ada di tangannya? Palsu kali. Mana mungkin dia punya barang semahal ini? Bagaimana menurutmu, Ning Ning? Bodoh, mana aku tahu asli atau palsu. Jangan-jangan ini pemberian Lu Jianhua? Tapi akhir-akhir ini kan nggak ada arus dana besar apa-apa. Ini
pasti barang palsu. Tentu saja palsu. Orang seperti dia mana mungkin mampu beli yang asli. Inikah Tangning yang lembut, baik hati dan pengertian itu, menurut papaku? Rupanya, perawatan penuh kasih selama bertahun-tahun juga cuma tipuan belaka. Inilah wajah aslinya. Lihat apa? Bukan cuma kalung murahan ini yang akan kuhancurkan, villa ini pun bisa kuhancurkan kapan saja. Jangan. Jangan. Hentikan, cepat hentikan. Jangan. Tahan dia. Jangan. Laulu tidak akan membiarkan kalian. Kalian pasti akan menanggung akibatnya. Akibatnya? Dasar jalang. Sekarang juga akan kubuat kau menanggung akibatnya. Sekarang juga gue bikin lo bayar. Gue injek lo mati, semudah nginjek semut. Berani-beraninya lo melawan. Nggak mau jadi orang yang bener, malah jadi pelakor. Wajar aja digituin. Sol sepatu calon istri keluarga lu aja lebih berharga daripada muka lo. Nginjek lo aja udah ngasih muka. Nikmatin aja. Lupakan aja mau nikah sama Lu Jianhua. Bajingan, beraninya lo kutuk aku. Selama anak perempuan Lu Jianhua nggak setuju, lo mustahil bisa masuk keluarga lu. Dia masih belum tahu kan, anak perempuan Lu Jianhua udah lama setuju. Bahkan udah siapin kado pernikahan. 2 hari lagi, Ningning bakal jadi satu-satunya nyonya rumah di keluarga lu. Bahkan dia, Lu Mingzu, harus manggil mama. Cih. Mimpi kali lo. Gue bikin lo nggak sombong lagi. Cuman ngandelin muka genit setan ini doang buat ngerayu Lu Jianhua ya. Lo mau ngapain gila lo? Hancurin muka lo ini, biar gue lihat nanti lo pakai apa buat genit. Itu Jianhua. Halo, Ning. Besok kamu ada waktu nggak? ada waktu. Kenapa? Besok, aku mau ajak kamu ketemu sama seseorang yang sangat penting. Siapa itu? Apa aku perlu siapkan hadiah pertemuan enggak? Kamu nggak perlu siapkan apa-apa. Kamu datang aja dengan senang hati. Dia sih, sangat menantikan ketemu sama kamu. Bos siapa itu? Kamu bilang gitu, aku jadi tegang. Rahasia, besok ketemu, kamu akan tahu. Ning. Suara apa itu? Nggak apa-apa, aku lagi nonton TV di rumah. Tadi, itu suara dari film. Kalau gitu kamu nonton dulu aja. Kalau gitu kamu harus ingat buat kangenin aku ya. Sampai besok. Sampai besok. Bajingan kecil berani menggigitku. Benda tak berguna satu orang saja tak bisa kau tahan. Bawa dia ke sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tunggu. Gelang ini kualitasnya bagus. Sudah lama. Dibeli oleh Lu Jianhua untukmu ya? Kumohon ini barang peninggalan ibuku. Kekuatannya lumayan hampir tak terkendali. Ini cuman gelang jelek kok malah heboh. Tadi lihat kau tak terlalu tegang. Berarti gelang ini bagimu sangat penting, jangan. Jangan.
Kumohon ini peninggalan terakhir dari ibuku untukku. Kumohon kembalikan padaku. Mau? Kumohon kembalikan padaku. Boleh asal kau seperti anjing merangkak di tanah dan memohon padaku akan kukembalikan. Kenapa? Ternyata benda ini tak sepenting harga dirimu. Jangan. Belum beritahu Mingzu. Entah si gadis ini sedang apa. Apakah kalau aku berlutut memohon padamu, kau akan mengembalikannya? Aku sarankan kau sebaiknya cepat putuskan. Jangan tunggu aku berubah pikiran. Tidak diangkat. Budi Hartono siapkan mobil ke villa. Lihat dia menirunya dengan cukup mirip. Barang hina. Kurasa dia cocok jadi anjing. Sekarang bisakah gelangnya dikembalikan padaku? Aku berubah pikiran. Tidak. Tang Ning, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Takut apa sama dia? Kamu sebentar lagi akan jadi nyonya Lu. Lu Jianhua sangat mencintaimu. Siapa yang tidak akan membiarkan siapa belum tentu. Iya, benar. Menurutku dia cuma berlagak menakut-nakutimu. Mulutmu tidak karuan, berani-beraninya melawanku. Biarkan aku menyirammu dengan air panas untuk membersihkan mulutmu. Lepaskan aku! Kalau Lu Jianhua tahu kalian memperlakukanku seperti ini, dia tidak akan mengampuni kalian. Air dingin. Kamu beruntung. Tapi kamu mengingatkanku, bagaimana kalau nanti kamu lari ke Jianhua dan membicarakan keburukanku dan merusak citraku? Pergi buka bajunya. Bukannya suka menggoda pria? Aku akan memotretmu beberapa foto. Kalau kamu berani mengadukan aku, nantinya akan kusebarkan semuanya di internet. Pasti banyak pria yang antri memuaskanmu. Masih bengong apa? Buka! Jangan, lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan, lepaskan aku. Ayah, tolong aku. Masih tahu juga memanggil ayah Sugar Daddy. Ayo, Panggil lagi beberapa kali. nantinya akan kusebarkan semuanya di internet, biar semua orang melihat. Sampai jumpa besok. Pak Lu, ada dokumen yang perlu Bapak tanda tangani. Budi Hartono. Tolong pesankan ruang VIP di Grand International Hotel untuk besok. Apakah untuk mengatur pertemuan Nona Tang dengan Nona Besar? Besok lusa adalah hari pernikahan. Sudah waktunya mereka bertemu. Mingzu belum diberitahu. Lihatlah dia menirunya dengan cukup mirip. Barang hina. Menurutku dia, cocoknya jadi anjing saja. Lihatlah dia.
Tidak diangkat. Halo, pengguna yang Anda hubungi sementara ini tidak dapat dihubungi. Budi Hartono, siapkan mobil ke villa. Di waktu seperti ini, siapa lagi yang akan datang? Mana aku tahu. Ayah. Ayah, Teriak-teriak apa? Aku suruh kau teriak. Ning Ning, mungkinkah Lu Jianhua datang mencari si Jalang ini? Ning Ning, jangan-jangan Lu Jianhua yang datang cari si Jalang ini. Panik apa? Mau Lu Jianhua datang terus kenapa? Kebetulan bisa konfrontasi langsung sama dia. Tapi dia dalam keadaan begini gimana dong? Jangan sampai Jianhua lihat dia dalam keadaan begini. Kalau enggak, citra lembutku bakal hancur. Terus ngapain masih bengong? Cepat tarik dia pergi. lepasin. Tolong. Si Jalang memang kuat ya tenaganya. Sudah dihukum selama ini, masih bisa lari. Kayaknya hukumannya masih kurang ya. Kamu lebih baik diam. Gimana? Bisa hubungin Mingzu nggak? Pak Lu, masih nggak ada yang angkat. Telepon terus. Baik, Cepetin! Hati kok tiba-tiba deg-degan begini. Jangan-jangan Mingzu kenapa-napa. Siapa kamu? Halo, ada paket untuk Anda. Tolong tanda tangan untuk konfirmasi. Cuma paket murahan? Bikin ribut aja. Bikin aku tegang nggak jelas. Sudah. Ini barang apa? Kelihatannya cukup besar. Gaun pengantin? Bagus, dasar bajingan. Berani-beraninya menyiapkan barang seperti ini. Bajingan masih berani siapkan gaun pengantin untuk diri sendiri. Lihat apa? Aku kasih tahu. Nyonya lu pasti aku. Jangan bermimpi. Bajingan, ketawa apa? Ya ketawain kamu dong. Kamu pikir posisi Nyonya Lu sudah pasti jadi milikmu? Kamu tidak pantas. Dasar bajingan kecil, mulutmu kok jahat banget. Ning-ning tidak pantas, masa kamu yang pantas? Siapapun orangnya, mustahil itu Tang Ning. Aku meremehkanmu selama ini. Rupanya kau memang berniat menggantikanku. Aku sarankan jangan lakukan. Hal yang akan kau sesali. Kenapa? Kau masih berencana memakai gaun pengantin jelek ini untuk mengacau di pernikahanku? Jangan bermimpi. Tidak akan ada pernikahan untukmu. Jangan-jangan dia dibohongi oleh Lu Jianhua, mengira dengan tinggal di sini, Lu Jianhua akan menikahinya. Jangan bermimpi, ku beritahu. Ning-ning kami adalah sekretaris pribadi Lu Jianhua. Dia sudah mendampinginya bertahun-tahun lamanya. Bukan seperti kamu, selingkuhan yang baru muncul bisa menggantikannya. Yah, lamaran sudah selesai. Pernikahan dijadwalkan 2 hari lagi. Kau tidak bisa mengubah apapun lagi. Tang Ning, karena sudah menemani Lu Jianhua selama ini, seharusnya kau tahu. Lu Jianhua paling mendengarkan kata putrinya. Apa maksudmu? Sudah kukatakan, aku adalah Lu Mingzu. Kau pikir dengan perlakukanmu padaku hari ini, kau masih bisa masuk keluarga Lu? Ning-ning, kok dia bisa berakting mirip sekali? Jangan-jangan dia benar-benar Lu Mingzu? Iya, Ning-ning. Kau yakin Lu Mingzu belum pulang dari luar negeri? Kenapa dia begitu yakin? Mungkinkah dia benar-benar Lu Mingzu?
Tidak mungkin. Jianhua bilang langsung padaku, Lu Mingzu tidak akan datang ke pernikahan. Benar. Dia pasti bukan Lu Mingzu. Dasar jalang, main peran sampai ketagihan. Lu Mingzu, dia kan mutiara keluarga Lu, masuk keluar tempat-tempat mewah. Dia sekarang masih terkenal di dalam negeri, desainer kelas atas. Cuma pakai haute couture yang nggak bisa kamu beli. Lihatlah dirimu, mana mungkin jadi orang seperti kamu yang bau miskin dan kelakuan hina. Ning, tapi menurutku, baju yang dia pakai kualitasnya kayaknya nggak terlalu jelek. Bagaimana kalau kamu tanya lagi sama Lu Jianhua? Jangan-jangan. Tanya apa lagi? Lu Mingzu sekarang kan sangat terkenal. Kalau pulang ke Indonesia, mana mungkin media nggak meliput. Lagi pula, walaupun Lu Mingzu pulang untuk hadiri pernikahan, Jianhua mana mungkin nggak bilang padaku, jangan lupa, aku kan tunangannya yang diakui langsung olehnya. Dan juga akan jadi ibu tiri Lu Mingzu. Kamu benar. Semua salah perempuan ini yang terlalu pandai berakting. Bikin aku hampir lupa, kamu akan menikah masuk keluarga Lu. Sudah pasti terjadi. Sudah pasti. Siapa yang kasih kamu kepercayaan diri? Tentu saja Lu Jianhua. Ning-ning kita sudah berusaha keras bertahun-tahun, pasti punya kepercayaan diri segini. Iya, Lu Jianhua sama kamu cuman cari sensasi baru, cuman main-main aja. Kamu lebih baik berhenti berpura-pura. Aku sarankan kamu cepat-cepat minta ampun. Barangkali Ning-ning kita masih mau kasih kamu kesempatan. Aku nggak perlu berpura-pura. Aku bicara jujur. Aku janji akan bikin kamu menyesal atas semua yang kamu lakukan padaku hari ini. Menyesal? Aku Tang Ning nggak pernah melakukan hal yang bikin menyesal. Hari ini aku akan kasih tahu kamu, merebut pria dariku akibatnya bakal seberapa parah. Sudah berdarah-darah masih melotot, sungguh keras kepala. Wajar saja. Kamu pikir kamu benar-benar putri kaya? Coba pikir orang lain Lu Mingzu itu levelnya apa, kamu levelnya apa? Karena kamu sangat ingin menjadi Lu Mingzu, maka panggil aku ibu. Aku akan berbaik hati melepaskanmu. Aku hanya punya satu ibu. Kamu siapa? Gaun pengantinnya sudah disiapkan, mana mungkin memanggilmu ibu. Ini kan memaksakan orang. Ingin menggantikan aku, berfantasi memakai gaun pengantin masuk keluarga kaya? Aku tidak perlu menggantikanmu. Lagi pula, tidak semua orang munafik sepertimu, mau mengandalkan orang lain. Aku munafik? Bukannya kamu juga menyiapkan gaun pengantin? Ambilkan gunting untukku. Karena kamu menggambarkan dirimu begitu mulia, maka hari ini aku akan menghancurkannya, supaya kamu tidak berkhayal lagi. Tidak apa-apa. Lagi pula ini juga disiapkan untuk calon nyonya Lu. Sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Siapkan untukku. Kamu, seorang pelakor, berhak apa menyiapkan gaun pengantin untukku? Menurutku kamu sendiri yang ingin memakainya untuk mengacau di pernikahanku dengan Jianhua, ya? Ning, jangan banyak bicara dengannya. Orang macam ini pantas dipukul. Gunting saja gaun pengantinnya. Lihat nanti dia bisa apa. Gaun pengantin jelek ini, mereknya saja tidak ada. Sekilas saja sudah tahu bukan merek terkenal. Digunting pun tidak sayang. Kualitas gaun pengantin apa ini? Baru digunting sedikit langsung sobek. Memang dari sananya bukan barang bagus. Orang yang nggak kelas. Cocok aja sama barang yang nggak kelas. Buta mata. Kamu bilang apa? Coba ulangi lagi. Aku kan yang nemenin Ning-ning lihat-lihat gaun pengantin dari berbagai merek ternama. Yang kamu pakai ini, aku aja nggak pernah lihat. Cuma sampah. Sampah. Nilai gaun ini, seumur hidup kalian pun nggak bakal bisa ganti. Nggak bisa ganti. Nanti setelah aku menikah masuk keluarga Lu, jadi nyonya Lu, uangku banyak. Masa nggak bisa ganti? Justru kamu ke depannya masih bisa nggak sih terus menggoda orang? Belum tentu. Benar-benar nggak bisa ditolong. Dengan harga yang segini mahal, untuk mengenal seseorang juga nggak rugi. Daripada nanti setelah menikah masuk sini, bikin rumah jadi berantakan. Ning-ning meremehkanmu tahu. Mending kita siram dia air, biar sadar. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja mau bikin kamu sadar.
Pak Lu sudah sampai. Pak Lu. Pak Lu, istrinya sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kamu belum bisa move on. Budi Hartono, Ziyi perginya terlalu mendadak. Aku nggak bisa melupakannya. Wah, hari ini hari apa sih? Bisa sampai membuat Pak Lu yang sibuknya minta ampun dan desainer ternama Lin yang keliling dunia hadir bersamaan. Hari ini adalah hari di mana kita tahu hasil nilaimu. Merayakan kamu mendapatkan peringkat pertama sesekolah. Bagus juga sih Paman Liu ngadu lagi. Dasar anak ini nggak sopan. Nanti panggil Paman Liu. Hati-hati. Zi, Ibu, Zi, Bu, ada yang ditabrak mobil. Parah banget keadaannya. Zi. Ditabrak sampai begini, tahan ya. Bu, jangan nakuti aku. Telepon, cepat panggil ambulans, cepat. Panggil orang, panggil orang. Jianhua, janji sama aku. Jaga baik-baik Mingzu. Bu, Aku janji apa saja. Bu, jangan bicara lagi. Bodohnya. Jangan nangis. Jadilah anak yang baik. Kalian. Jangan terlalu sedih. Aku mau hidup dengan baik. Zi. 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 Bu, Ambulans. Pak Lu, Nona masih menunggu Bapak di atas. Aku sudah janji sama Zi. Akan menjaga Mingzu. Mingzu tidak boleh kenapa-kenapa. Mau apa? Tentu saja membuatmu sadar. Gimana? Masih berani bilang aku tidak pantas jadi nyonya Lu? Ning, jangan terlalu dimudahkan. Lihat dia masih berani keras kepala atau tidak. Betul, biar dia tahu kehebatan Ning kita. Nanti tidak berani melawan kita lagi. Bajingan, memang perlu dihajar. Ning, kok dia diam saja? Lepaskan dia, kalau sampai terjadi sesuatu. Takut apa? Aku ini kan calon istri orang terkaya. Siapa yang berani berbuat apa-apa padaku? Ning, kalau sampai ada yang mati, reputasimu bisa rusak. Lebih baik lepaskan dia. Iya, kamu belum menikah dengan Lu Jianhua. Lebih baik hati-hati. Kau beruntung. Nanti setelah aku jadi nyonya Lu, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Suara apa itu? Sepertinya ada yang datang. Lalu dia sekarang gimana? Ada orang di sini? Itu Lu Jianhua yang datang. Terus kita gimana? Teriak-teriak apa? Takut tidak kedengaran oleh Lu Jianhua? Kalau sampai dilihat Lu Jianhua, kenapa dia diam saja? Jangan-jangan dia mati? Syukur masih bernapas. Bodoh, takut apa? Kan belum mati. Kebetulan, aku mau tanya Lu Jianhua, kenapa diam-diam menyembunyikan orang? Iya, yang selingkuh kan Lu Jianhua. Kita takut apa? Terus dia sekarang gimana? Dia kayaknya pingsan. Paling bagus kalau pingsan, biar tidak bisa mengadu. Ayo, kita cari Lu Jianhua untuk minta pertanggungjawaban. Jianhua,
Ning Ning, Jianhua, kamu kok di sini? Siapa yang bawa kamu ke sini? Jianhua, kita kan mau menikah. Aku nggak boleh datang lihat-lihat. Dulu aku mau datang, kamu nggak pernah mau ajak aku. Sekarang aku datang sendiri. Kamu nggak marah kan? Ning Ning, aku bisa ajak kamu kemana aja, tapi tempat ini sangat penting buat aku. Kamu nggak seharusnya ke sini. Bagus Lu Jianhua, Ning Ning sebentar lagi akan menikah denganmu. Ada tempat apa yang nggak boleh dia datangi? Maksudku, apa kamu nyembunyiin sesuatu yang nggak boleh dilihat orang? Sampai sembunyi-sembunyi gini. Waktu kalian ke sini nggak lihat orang lain. Si tua bangka ini beneran nyembunyiin orang. Jianhua, di sini ada yang tinggal siapa? Seseorang yang sangat penting. Aku berencana besok kenalin dia ke kalian. Bagus Ning Ning, dia ternyata beneran nyembunyiin orang di luar. Malah mau kenalin ke kamu. Masih manusia nggak sih? Kamu ngomong apa sih? Di villa ini ada yang tinggal. Masih mau cari alasan apa lagi? Cepat minta maaf sama Ning Ning. Mungkin Ning Ning masih mau maafin kamu. Minta maaf apa? Aku salah apa? Jianhua, kalau kamu udah nggak suka aku lagi, bisa bilang ke aku. Aku akan kasih tempat buat dia. Kenapa kamu yang kasih tempat ke selingkuhan? Kamu kan istri sah Palu. Harusnya suruh si bajingan yang tinggal di villa ini minggat. Bajingan apa? Kalian udah ketemu? Terus dia di mana? Lalu di mana dia? Jianhua, kamu mencubitku sampai sakit. Siapa itu? Kami tidak melihat siapa-siapa. Di dalam villa tidak ada orang. Lalu bagaimana kalian bisa masuk? Jianhua, jangan masuk. Ini bagaimana bisa terjadi? Kok bisa berantakan begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Bukan kami. Saat kami datang sudah seperti ini. Iya betul. Saat kami datang, juga kaget setengah mati. Pak Lu, jangan-jangan orang yang tinggal di sini yang mengacaukannya sendiri? Anak muda sekarang suka sekali mengadakan pesta. Anak muda? Bagaimana kamu tahu itu anak muda? Aku tanya sekali lagi. Saat kamu masuk ada orang lain atau tidak? Tidak ada, Jianhua. Di dalam rumah sudah berantakan begini, hanya khawatir pada si Jalang kecil itu. Masih bilang tidak selingkuh. Kamu bilang siapa Jalang? Dengar dari siapa aku selingkuh. Selama bertahun-tahun ini, aku hanya punya Ning Ning seorang. Aku beritahu kamu, kalau kamu berani mengoceh sembarangan lagi, aku tidak akan segan-segan. Kami sudah melihat fotomu berpelukan dengan si perempuan Jalang itu. Masih mau mengelak? Perempuan Jalang apa? Foto apa? Ning Ning, lebih baik langsung tunjukkan padanya. Jianhua, karena kamu memaksa mengambil langkah ini, maka lihatlah baik-baik siapa sebenarnya perempuan yang kamu peluk ini. Asal kita berpegang teguh bahwa Lu Jianhua berselingkuh, meskipun hari ini aku melakukan kesalahan sebesar apapun, Lu Jianhua tidak akan berani berbuat apa-apa padaku. Ning Ning, ini bukan perempuan Jalang, ini adalah putriku, Lu Mingzu. Ini anak perempuanku, Lu Mingzu. Apa katamu? Ini Lu Mingzu. Tidak mungkin. Bukannya katamu dia masih di luar negeri? Ning Ning. Dia benar-benar putri keluarga Lu? Kok bisa dia? Kamu pasti masih ingin melindungi si Jalang kecil ini, makanya bilang begitu ya? Ya. Ini tidak mungkin. Itu Lu Mingzu. Lu Mingzu sekarang sangat terkenal. Sudah pulang ke Indonesia, mana mungkin sama sekali tidak ada kabarnya. Lu Jianhua, kamu masih membohongiku. Ning Ning, kamu kenapa sih? Bagaimana kamu bisa membuktikan dia adalah Lu Mingzu? Ini adalah riwayat chatku dengan Mingzu. Lihat sendiri. Dia bilang pulang lebih awal untuk memberi kejutan. Menyuruhku merahasiakannya darimu. Bagaimana mungkin begini? Ini tidak mungkin. Ning Ning, Bagaimana ini? sepertinya benar-benar Lu Mingzu. Lu Jianhua menyayangi Lu Mingzu seperti mata sendiri. Kalau sampai dia tahu kita melakukan hal-hal itu pada Lu Mingzu, posisiku sebagai nyonya Lu pasti tidak akan aman. Sama sekali tidak boleh dia tahu.
Jianhua. Mingzu sudah pulang, kenapa tidak bilang padaku? Kalau begitu Mingzu sekarang di mana? Ayo kita temui dia. Iya, bawa kami menemuinya. Betul, ayo cepat pergi. Ayo. Ayah, tolong aku. Tunggu. Mereka tidak ada di sini. Aku harus pergi dari sini. Ayah masih menungguku. Ayah, tolong aku. Ayah. Tunggu. Ini Mingzu, harganya puluhan juta, dibeli di lelang. Untukmu, hadiah pernikahan. Kenapa ada di sini? Apa? Kalung ini harganya puluhan juta? Tidak, pesta yang semeriah apapun, Mingzu tidak akan membuang kalungnya di sini. Kalian berbohong. Bukan, Pak Lu. Apa ini? Sebenarnya apa yang terjadi? Jianhua, kamu jangan marah dulu. Ini tidak sengaja dirusak, Yuyu. Dirusak, Yuyu. Kami bilang begitu tadi karena khawatir kamu akan menyalahkannya. Selalu berbelit-belit. Dari mulut kalian, apa ada sepatah kata jujur? Kenapa gelang ini ada di sini? Mingzu di mana? Gelang apa? Mana kami tahu. Mingzu pergi main kemana? Gelang ini adalah peninggalan terakhir Ibu Mingzu untuknya. Dia selalu membawanya kemana-mana. Katakan, Mingzu di mana? Bicara. Mingzu di mana? Gelang ini. Aku benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Kamu tadi bilang terus, Mingzu itu pelakor. Sekarang gelangnya ada di sini. Aku tanya sekali lagi terakhir. Gelang ini apa kalian yang merusaknya? Kalian menyembunyikan Mingzu di mana? Mereka. Gelangnya Yuni Halim yang merusak, bukan urusanku. Tang Ning, kamu fitnah. Yang jelas kamu sendiri yang menariknya dari tangannya lalu menghancurkannya. Kamu malah menyuruhnya untuk berlutut memohon padamu. Jianhua, jangan dengarkan omongannya. Bukan aku yang melakukannya. Tang Ning, kamu sendiri yang cemburu buta menganggap Lu Mingzu itu pelakor. Kami baru bertindak begitu padanya. Pak Lu, semuanya adalah perintah Tang Ning. Tang Ning lah yang mengirim detektif swasta untuk membuntutimu. Salah mengira Lu Mingzu itu pelakor, lalu menyuruh kami menghajarnya. Diam. Tang Ning, aku tanya sekali lagi terakhir kalinya. Mingzu di mana? Aku... Ayah, aku di sini. Mingzu. Mingzu. Kenapa bisa begini? Ayah, Tang Ning dan teman-temannya bukan orang baik. Mereka. Baik, jangan bicara dulu. Ayah sudah tahu semuanya. Ayah akan antar kamu ke sana dulu. Mingzu, istirahatlah yang cukup di sini. Urusan lainnya serahkan pada ayah. Tuan Lu, aku tidak melakukan apa-apa. Semuanya perintah Tang Ning. Aku tidak sengaja, aku. Seseorang, tangkap mereka. Cepat. Tuan Lu, saya sudah beritahu dokter keluarga, dia sedang dalam perjalanan. Nona ini.
Katakan, apa yang kalian lakukan pada Mingzu? Tuan Lu, aku tidak melakukan apa-apa. Gelang itu dihancurkan Tang Ning. Kalungnya juga. Semua ini dan ini semua perbuatan Tang Ning. Tang Ning menampar Nona Lu, mau menggores wajahnya Dan apa lagi? dan menariknya ke kamar mandi untuk foto telanjang, mengancam akan menyebarkan videonya ke internet jika dia melapor. Cukup. Jangan lanjutkan. Tang Ning, Jian Jianhua. Kalian tidak ikut berbuat? Kalau bukan karena kalian menahannya, mana mungkin aku sendirian bisa melakukan semua ini? kalau begitu, kalian bertiga semua terlibat. Bawa mereka bertiga. Dan tekan ke lantai. Bukan Tuan Lu, bukan seperti itu. Dan kamu. Begitukah caranya kalian menahan anak perempuanku sampai dia tidak bisa kabur? Tuan Lu, aku salah. Kumohon maafkan aku. Tang Ning, aku, Lu Jianhua, tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, kan? Kau begitu kejam pada putriku? Tidak, Jianhua. Aku melakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak tahu dia adalah Mingzu. Meskipun dia bukan Mingzu, dia tetap manusia yang hidup. Kau wanita jahat ini! Ayah, cukup. Lebih baik kita laporkan ke polisi. Baik. Ayah mendengarkanmu. Laporkan ke polisi. Ya, Tidak boleh. Jangan laporkan ke polisi. Aku sudah dihukum. Aku kan tunanganmu. Tang Ning. Sejak kau menyakiti Mingzu, saat itu pernikahan kita sudah dibatalkan. Tidak. Lu Jianhua, kau pernah memikirkan grup perusahaan? Sekarang semua orang di Jaya Negara tahu aku adalah tunanganmu. Jika aku dikirim ke penjara, semua orang di Jaya Negara akan menertawakanmu. Tang Ning. Meskipun harus mengorbankan seluruh harta, aku akan membuatmu dan dua antek ini membayar harganya. Ayah, lebih baik jangan memperbesar masalah. Tidak baik untuk keluarga Lu. Membiarkan orang luar menertawakan kita. Hal-hal ini tidak penting bagi ayah. Kamu yang paling berharga. Mingzu. Bibitang tahu hatimu paling baik. Bibitang minta maaf padamu. Kau bisa memukul atau memarahiku sesukamu. Lakukan apa saja padaku. Kumohon, lihatlah, aku sudah merawat ayahmu selama bertahun-tahun. Maafkan aku kali ini, boleh? Luka yang kau berikan padaku. Ayahku sudah membalasnya untukku. Tapi barang-barang yang kalian rusak itu harus diganti sesuai harga aslinya. Aku ganti. Berapapun harganya, aku akan ganti. Ganti rugi. Kalau begitu, mari kita hitung dengan jelas. Kalung itu namanya bintang biru tua. Waktu aku melihatnya di lelang di New York, saat aku melihatnya, aku langsung merasa warna birunya sangat murni, seperti bibitang yang lembut yang diceritakan ayah. Jadi, aku menghabiskan 50 juta untuk membelinya, sebagai hadiah pernikahan yang akan kuberikan untukmu. Lalu gaun pengantin itu, aku membuatnya dengan begadang beberapa malam agar bisa kembali ke negara ini tepat waktu untuk menghadiri pernikahan kalian. Di seluruh dunia, desainnya satu-satunya. Mingzu, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak akan berani lagi di masa depan. Tolong bantu aku, mohon pada ayahmu, agar dia jangan membatalkan pernikahan ini. Aku pasti akan memperlakukanmu seperti anak kandungku sendiri nanti. Tang Ning, kamu benar-benar sudah tidak bisa ditolong. Sampai sekarang masih bermimpi untuk masuk ke keluarga kaya. Lihat semua yang telah kamu rusakkan ini. Setiap barang di rumah ini adalah hasil tatahan ibuku dengan penuh hati. Dan gelang jok ini adalah satu-satunya kenangan yang ditinggalkan ibuku untukku. Sejak kamu merusak semua ini, aku tidak mungkin memaafkanmu. Hancur, semuanya hancur. 100 juta. Apa? 100 juta? Ini baru nilai kalung dan gaun pengantinnya. Yang lainnya tak ternilai harganya. Mingzu, kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini.
Masa mudaku selama beberapa tahun ini telah kuserahkan pada ayahmu. 100 juta? Ini sama saja dengan membunuhku. Hukuman dari Mingzu sudah jelas. Kamu pikir ini sudah selesai? Apa? Aku akan membuat kalian bertiga berlutut di sini dan minta maaf kepada Mingzu. Jianhua, bertahun-tahun aku merawatmu dengan baik. Kamu tidak boleh tega padaku seperti ini. Tang Ning, sebelum hari ini, aku selalu mengira kamu adalah istri yang lembut dan baik hati. Tak kusangka, kamu adalah serigala berbulu domba. Semua perhatianmu padaku semuanya palsu, sialan. Tidak, bukan. Jianhua, perasaanku padamu tulus. Selama 5 tahun ini, aku selalu menemanimu. Aku bisa berpura-pura sebentar, tapi mungkinkah aku berpura-pura bertahun-tahun? Demi proyek, aku menemanimu di perusahaan begitu banyak begadang. Lambungmu tidak baik. Aku sendiri yang memasak bubur sehat untukmu. Apakah semua ini juga palsu? Pak Lu, dia menipumu. Dia mengandalkan dirinya sebagai sekretaris ketua grup laksana. Di luar sana menerima banyak komisi gelap. Pak Lu, maafkan aku akan memberitahumu segalanya. Aku juga bisa membuktikan. Pak Lu, bubur sehatmu itu. Dia pelajari dari kursus pelatihan sosialita, khusus untuk menggoda Anda. Kalian semua diam. Kalian pikir dengan begini bisa menghindari hukuman? Jianhua? Diam, jangan panggil namaku lagi. Mendengarnya saja jijik. Sebelum hari gelap, biarkan mereka di sini. Menyesal untukku. Baik, minggir. Jianhua, aku benar-benar mencintaimu. Jangan bergerak, diam. Jangan bergerak, semuanya diam, jangan bergerak lagi. Kalian mau dipukul ya? Jangan bergerak lagi. Ayah, kamu baik-baik saja? Jangan lihat Mingzu. Orang seperti ini hanya akan mengotori matamu. Ayah akan membawamu berobat. Berlutut yang baik. Berlutut yang baik? Halo Pak Direktur Lu. Halo Nona Lu. Wah, tampaknya grup ini perkembangannya cukup bagus ya. Anak saya saja sudah jadi desainer besar. Aku juga tidak boleh ketinggalan jauh. Beberapa hari ini istirahat di rumah, pasti bosan sekali. Hari ini ayah ajak kamu jalan-jalan. Suka apa? Gesek saja, ayah yang bayar. Baiklah, kalau begitu aku tidak sungkan lagi ya. Baik, dasar kau nakal. Halo? Aku mengerti. Kalian lanjutkan dulu sesuai rencana. Laulu, kalau ada pekerjaan cepat selesaikan. Aku bisa jalan-jalan sendiri dulu. Nanti cari aku kalau sudah selesai. Baiklah. Manajer Zhao, kamu bawa 2 orang ikut Mingzu. Jangan biarkan dia diganggu. Baik, Pak Direktur Lu. Kalau begitu aku pergi dulu. Manajer Zhao. Kalian jangan ikut aku. Aku mau jalan-jalan sendiri. Tidak bisa Nona. Pak Direktur Lu menyuruh kami untuk menemani Anda. Kalau begitu aku juga tidak bisa jalan-jalan. Bagaimana kalau begini? Suruh mereka berdua jaga jarak dariku. Dengan begitu aku tetap terlindungi dan tidak terganggu. Bagaimana? Baik. Baik Nona. Halo Bu, ada yang bisa saya bantu? Kamu nggak kenal lagi. Anda kan tunangan Pak Direktur Lu, Nona Tang, ya? Wah, kamu jeli juga. Aku baru saja melakukan proyek baru. Wajar saja penampilan Anda lebih segar dari terakhir kali. Kebetulan toko kami baru dapat beberapa model terbaru. Akan saya ambilkan untuk Anda. Semua ini beli di toko kamu. Aku nggak mau lagi. Tukar jadi uang saja. Barang-barang ini tidak Anda sukai? Ini kan sebentar lagi mau menikah. Suami maksa beliin yang baru. Ini kan yang lama. Rumah sudah penuh, nggak muat lagi.
Oh, begitu. Kalau perhiasan-perhiasan ini akan saya beli kembali dengan potongan harga. Untuk harganya, saya tambah 10% untuk Anda. Di toko kamu ini nggak ada ruang tunggu VIP, cuma suruh tunggu di sini. Ada. Saya antar Anda. Halo, mau lihat apa, Bu? Nggak usah dilayani, aku lihat-lihat saja. Cih, nggak mampu ya nggak mampu. Malah bilang cuma lihat-lihat. Hei, itu. Kalau nggak mampu, jangan sembarangan pegang. Kalau rusak, kamu sanggup ganti? Bros permata yang di sini kok hilang? Ada apa ini, Kak Lin? Aku tadi pagi saat periksa barang. Di sini ada bros permata bernilai ratusan juta. Pasti dia yang mencuri. Aku tadi lihat dia bertingkah mencurigakan. Kepung dia, jangan sampai dia kabur. Kalian mau apa? Wah, biasa aja pakaiannya. Malah masuk ke toko perhiasan mewah kami. Sembarangan pegang dan lihat. Serahkan perhiasannya. Siapa yang mengajar kalian seenaknya menuduh pelanggan? Asal nuduh. Sejak kamu masuk sebentar ini, brosnya langsung hilang. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Lihat baik-baik, apa aku perlu mencuri bros? Ini kartu VIP tertinggi dari grup Laksana. Katanya di seluruh Jaya Negara, hanya kurang dari 3 lembar yang diterbitkan. Kak Lin, apa kita salah sangka? Siapa tahu kartunya asli atau palsu. Bahkan kalaupun asli, itu pasti hasil curiannya. Kalau gitu, cek rekaman CCTV saja. Saya kepala bagian. Kalau ternyata bros itu bukan dia yang mencuri, itu jadi tanggung jawab saya. Rekaman CCTV sama sekali tidak boleh dicek. Dia harus menggantinya. Mimpi kali. Sekarang mau kabur ya? Dengar ya bros, itu harganya Rp888.000. Cukup buat kamu di penjara beberapa tahun. Kalau tahu diri, cepat serahkan. Tidak dicek, baik. Kalau gitu, panggil manajer tokonya. Manajer juga bisa semau-maunya kamu temui? Saudari-saudari, sepertinya kita harus memberinya pelajaran. Kalau tidak, dia tidak akan jujur. Kita harus bawa dia ke belakang untuk digeledah. Kak Lin, sebaiknya kita cek rekaman CCTV saja. Soalnya kita tidak bisa perlakukan tamu seperti ini. Beberapa hari tidak dihukum, kamu jadi tidak tahu aturan lagi. Berani juga kamu mempertanyakan perkataan Kak Lin. Aku bereskan kamu dulu. Lepaskan. Dasar jalang, berani-beraninya kau pukul aku. Memang pantas kau dipukul. Mulutmu penuh kata-kata kotor dan seenaknya merundung rekan kerja. Di bawah lu grup, kok bisa ada karyawan tak berpendidikan seperti kalian? Kau malah berani menasihati kami? Kau yang mencuri malah merasa benar. Hari ini kalau kau tidak mengembalikan bros itu, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Tutup pintu tokonya. Hari ini aku akan menghabisi dasar perempuan jalang sepertimu. Kenapa pintunya tiba-tiba ditutup? Mungkin Nona tidak ingin kami mengganggunya berbelanja. Manajer Zhao, bagaimana kalau saya lihat ke sana? Lihat apa lagi? Kalau kami mengikutinya, bisa merusak suasana belanjanya. Sembarangan menutup pintu saat jam operasional. Apa kalian tidak memikirkan akibatnya? Kami melakukan ini hanya untuk menangkap pencuri. Siapa yang berani bilang kami salah? Masih bengong apa lagi? Bawa dia ke gudang, geledah dengan teliti. Kakak Lin, jangan seperti ini. Masih berani lancang. Hari ini orang miskin sepertimu harus diberi pelajaran. Mengabaikan peraturan mal dan merundung rekan kerja. Lo grup begini caranya melatih kalian? Masih berani lancang. Hari ini harus memberi pelajaran pada orang miskin seperti kalian. Beresin suara kalian. Siang bolong buat apa tutup pintu? Buka! Rini Sutanto, pas banget kamu datang. Wanita ini mencuri bros permata edisi terbatas yang baru sampai di toko kami. Kami menangkapnya basah-basahan. Sekarang kami mau menggeledahnya. Karyawanmu padahal tahu ada CCTV, masih menuduhku mencuri. Sembarangan tutup toko saat jam operasional dan mau menggeledahku secara ilegal. Kuharap kamu bisa menjalankan tugas sebagai manajer toko dan menanganinya dengan benar. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada satupun yang bermerek. Nona, perhiasan di toko kami memang sangat berharga.
Jika karyawanku ada yang menyinggung, itu semata-mata karena bertanggung jawab atas aset toko. Soal CCTV itu... CCTV-nya kenapa? Rusak. Bukan begitu. Kebetulan lagi dalam perbaikan hari ini. Tapi untuk membuktikan kesucian Nona, sebaiknya izinkan kami memeriksa barang bawaan Nona. Jika memang tidak ada, saya sendiri yang akan meminta maaf pada Nona. Jadi ini, cara kamu sebagai manajer toko menangani masalah. Rini Sutanto, lihat, dia pasti punya niat jahat. Ngapain basa-basi sama dia? Nona, harap kamu bekerja sama dengan kami. Kalau tidak, kalau ada masalah, kami semua tidak akan sanggup menanggungnya. Shaolin, buka pintu gudang. Tolong antar Nona ini masuk. Lakukan dengan hati-hati. Jangan sampai mengganggu tamu di ruang VIP. Lu Mingzu, tak kusangka kamu, putri tertua keluarga Lu yang terhormat, juga bisa dianggap pencuri. Kebetulan, sebelumnya kamu sudah membuatku sangat sengsara. Sekarang tanggunglah tuduhan ini untukku, sebagai permintaan maaf. Kamu pukul aku lagi? Bagus. Sangat bagus. Benar-benar tak kusangka di bawah grup lu ternyata ada sekelompok orang seperti kalian yang menilai orang dari penampilan, kutu busuk yang memutarbalikan fakta. Sepertinya grup ini perlu dibersihkan dengan baik. Mau nakut-nakutin siapa? Masa mau bersih-bersih? Yang tidak tahu mengira kamu ini anaknya Pak Lu. Mengejek banget. Kalau kamu menolak tawaran baik dan malah minta dihukum, jangan salahkan aku kalau mengambil tindakan paksa. Dasar miskin, nggak ada barang berharga sama sekali. Ambil itu. Cuma sampah. Siapa yang mau ambilin buat lo? Ini. Dasar kurang ajar. Hari ini berani-beraninya lo. Jangan-jangan lo pikir dia bisa jadi pelindung lo? Enggak kok. Pelatihan grup bilang nggak boleh perlakukan tamu kayak gini. Berani-beraninya lo pakai pelatihan buat nindas gue. Terus, juara 1 hebat banget. Udah ikut pelatihan masih sengaja langgar aturan. Kayaknya lu grup nggak bisa pertahankan kalian lagi. Boleh nggak bolehnya kami tinggal, bukan urusan lo buat ngomong sembarangan di sini. Awalnya mau kasih lo muka, tapi karena lo nggak mau. Ya udah, geledah aja di sini. Lu sebagai manajer toko malah nggak hormatin pelanggan. Lu grup nggak akan pernah terima lo lagi. Rini Sutanto, nggak usah banyak omong sama dia. Geledah aja langsung. Nanti kalau udah ketangkep basah, lihat aja dia masih bisa sombong apa enggak. Kok tiba-tiba rame banget sih? Jadi nggak kelihatan nonanya. Tolong ambil rekaman CCTV toko ini, biar gue lihat. Oke. Gawat. Apaan yang gawat? Sial. Kak Lin, kita tidak boleh seperti ini. Hari ini aku tidak sempat menghajar kamu. Cepat, jangan lama-lama. Cewek itu cantik ya, masa sih? Manajer Zhao, Anda datang? Ada apa ini? Kenapa dikerumuni banyak orang? Manajer Zhao tidak tahu, di dalam ada yang mencuri. Iya, siang-siang pintunya dikunci. Manajer toko Li langsung mengunci pintunya. Apa? Ada yang mencuri? Iya, Anda juga tidak menyangka, kan? Berani sekali ada yang di mall milik grup Laksana mencuri. Siapa yang tidak tahu CCTV di sini beroperasi 24 jam tanpa celah? Orang itu memang nekat. Katanya masih seorang gadis muda. Buka pintu. Dengar, yang di dalam. Saya Zhao Tian, manajer umum mall ini. Segera buka pintu. Manajer Zhao. Kenapa dia datang? Gimana nih, Rini? Tenang saja, kita sedang menangkap pencuri. Manajer Zhao datang justru bagus. Biarkan dia melihat TKP dengan barang bukti lengkap ini. Buka pintunya. Hentikan, kalian sedang apa? Manajer Zhao, kok kamu datang? Ternyata Nona ini kenal denganmu. Orang yang dikenal manajer Zhao, mana mungkin mencuri? Kami yang salah. Dasar tolol tak tahu diri. Nona Lu, Anda baik-baik saja? Zhao Tian ini kok bisa bersikap begitu rendah di depan gadis ini? Aku baik-baik saja, kamu datang tepat waktu. Nona, maafkan saya atas kejadian tadi. Saya memang tak tahu diri. Menurutku kamu bukan tak tahu diri, tapi punya mata yang hanya melihat penampilan. Kalau bukan karena menghormati manajer Zhao? Iya, Nona Lu benar.
Saya termakan omong kosong bawahan saya, membuat Anda mengalami pengalaman belanja yang buruk. Ini salah saya. Begini, kalau nanti Anda berbelanja di toko kami akan berikan pelayanan terbaik. Bagaimana? Diam kau. Kamu buta ya? Kamu tahu ini siapa? Ini putri Pak Lu, Nona Lu Mingzu. Apa? Lu, Nona Lu. Tidak mungkin. Mana mungkin? Selesai sudah. Manajer Zhao, toko ini dipimpin oleh manajernya di bawah pengawasan kamera, tanpa memeriksa fakta, menuduh pelanggan mencuri, bahkan ingin menggeledah paksa saya. Menurut aturan grup Lu, mereka bertiga langsung dipecat. Dan semua perusahaan di bawah grup Lu tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Nona Lu, tadi saya hanya mendengarkan kata-kata Kak Xiaolin. Saya tidak bermaksud menuduh Anda. Melihat saya tadi tidak melakukan apa-apa pada Anda, maafkan saya. Saya sangat butuh pekerjaan ini. Jangan asal bicara. Apa saya yang menyuruhmu menangkap Nona Lu? Jelas-jelas kamu yang meremehkan orang membuat saya salah paham pada Nona Lu. Nona Lu, saya tahu saya salah. Saya tidak seharusnya menuduh Anda mencuri. Tolong maafkan saya kali ini. Saya akan membalas budi Anda seumur hidup. Berdiri. Nona Lu, saya mohon. Saya sudah bekerja di grup Lu lebih dari 10 tahun. Walaupun tidak berjasa, tapi sudah berusaha keras. Anda tidak bisa begitu saja memecat saya. Saya tidak peduli apakah dulu Anda bekerja dengan sungguh-sungguh atau tidak. Tapi sekarang grup Lu tidak mungkin mempekerjakan orang seperti Anda. Ada apa? Jianhua. Tidak bisa. Jianhua sangat memanjakan Lu Mingzu. Pasti Lu Mingzu bilang apa, Jianhua lakukan apa. Beberapa orang itu sangat menzaliminya. Lu Mingzu pasti tidak akan membiarkan mereka. Bagaimana jika ketahuan siapa yang mencuri bros itu? Saya harus segera pergi. Direktur Lu, Nona Lu bilang akan memecat saya. Tolong bantu saya memohon ampun. Saya sudah di sini sejak mal ini pertama kali dibangun. Bertahun-tahun ini, tidak tahu sudah berapa banyak usaha yang saya berikan. Tidak bisa hanya karena satu kesalahan seperti ini, saya dipecat. Mingzu, mereka melakukan kesalahan apa? Kamu tidak terluka kan? Aku baik-baik saja, Ayah. Mereka telah melakukan kesalahan serius, sudah aku pecat. Kedepannya, grup Laksana tidak akan pernah mempekerjakan mereka lagi. Memang putriku, penanganan yang bagus. Direktur Lu, aku kan karyawan senior. Karyawan senior boleh berbuat salah. Kalau bukan karena putriku yang menemukan masalahnya, kalian semua ini tidak tahu akan jadi seperti apa grup Laksana nanti. Selain itu, pulang, lakukan evaluasi untuk semua karyawan. Siapapun yang tidak memenuhi syarat, semua dipecat. Baik. Manajer Zhao, tolong buatkan dulu papan nama. Posisinya adalah manajer toko. Terima kasih Nona Lu. Kedepannya, saya akan mengelola toko dengan baik. Mingzu, ayo kita pergi. Tunggu dulu, Ayah. Sekarang harus kita selidiki sampai jelas siapa sebenarnya yang mencuri bros itu. Manajer Zhao, ambil rekaman CCTV toko. Baik. Ternyata dia. Kamu lihat baik-baik. Kok bisa dia? Dia kan? Nyonya Lu? Dulu tidak menanganinya, khawatir akan mempengaruhi reputasi grup Laksana. Tak disangka, dengan mengandalkan gelar Nyonya Lu, dia berbuat curang di mana-mana. Sebentar lagi aku akan keluarkan pengumuman untuk memutuskan hubungan kami. Dia di mana? Ruang VIP. Nona, di dalam tidak ada orang. Simpan buktinya, serahkan ke polisi. Pastikan dia mendapat hukuman hukum. Ayah, kenapa Ayah datang ke sini? Pekerjaan sudah selesai semua. Tentu saja. Kamu meragukan kemampuan kerja ayahmu ini. Jianhua, aku ada yang mau dibicarakan. Aku tidak mau bicara denganmu. Ayo kita pergi. Ayah, mungkin dia tahu Tang Ning ada di mana. Jianhua, kamu mau mendengarkanku? Katakanlah, aku buru-buru. Pak Lu, Tang Ning sebelumnya sebagai sekretaris pribadi Anda, selama ini menggelapkan uang. Entah sudah korupsi berapa banyak uang perusahaan. Pak Lu, jika Anda membutuhkan, saya bisa kapan saja membuat rincian uang yang diterima Tang Ning selama ini untuk Anda.
Asalkan Anda mau membebaskan ganti rugi saya kepada Nona Lu, apapun akan kulakukan. Sudah. Jianhua, apapun akan kulakukan. Aku? Wah, dasar pelacur. Apa yang kamu lakukan tadi? Mau mengambil kesempatan saat aku jatuh untuk merayu Jianhua ya? Aku kasih tahu kamu jangan berkhayal. Jianhua pasti nggak bakal suka sama orang yang gatel kayak kamu. Ning, kamu ngomong apa sih? Kamu salah sangka. Masa iya aku mau menggoda Pak Lu? Kamu anggap aku buta? Bajumu aja udah ditarik sampai ke perut. Mau ngelak lagi? Apa kamu pikir aku udah tamat? Mau gantikan aku? Ning, kamu salah paham. Aku cuma mau minta maaf sama Pak Lu. Aku bilang ke Pak Lu, kamu melakukan itu semua karena terlalu mencintainya. Minta dia melihat kamu sudah lama menemaninya dan memaafkanmu. Benarkah? Terus Jianhua bilang apa? Jianhua bilang apa? Dia mau maafin aku nggak? Pak Lu, dia sudah mulai luluh. Katanya selama ini kamu memang banyak menemaninya. Tapi masalahnya... Tapi apa? Tapi Nona Mingzu nggak setuju. Setelah kejadian itu, Nona Mingzu dendam banget sama kamu. Nggak mau kamu masuk rumah lagi. Kamu juga tahu kan Pak Lu paling nurut sama anaknya jadi. Lu Mingzu lagi. Dia emang nggak mau lihat aku bahagia ya? Mau bunuh aku? Iya, kayaknya maksud Pak Lu. Asal Nona Mingzu mau mengalah masalah ini bisa diselesaikan. Tapi sekarang Nona Mingzu benci banget sama kamu. Masa iya dia mau setuju? Kita cari cara biar Lu Mingzu nggak bisa ganggu kamu lagi. Iya. Asal Lu Mingzu nggak ada. Jianhua pasti balik ke aku. Asal Lu Mingzu nggak ada. Wah, siang-siang gini udah keluar cari pelanggan. Siang-siang sudah keluar cari pelanggan ya. Cara bicaramu sama cewek cantik gimana sih? Lihat aku. Dua cewek cantik. Ada apa? Ketemu masalah apa nih? Mau nggak kami bantu? Ning, sekarang harus gimana? Kakak yang ini cantik banget ya. Pakaiannya sedikit banget. Ya buat dilihat cowok kan. Ning, tolong jangan dekat-dekat aku. Buru-buru apa sih? Yang ini lebih seru. Sekilas lihat, pasti banyak gaya. Gimana cantik? Temani kami berdua. Main-main. Singkirkan tangan kotormu. Garang juga ya, Agus Salim. Kamu memang suka yang kayak gini. Aku tahu. Pergi, jangan sentuh aku. Cewek brengsek, berani-beraninya kau pukul aku. Aku akan tunjukkan akibatnya padamu. Aku ini teman baik Nyonya Lu. Lepaskan aku, lepaskan. Nyonya Lu? Nyonya Lu yang mana? Ning, katakan sesuatu. Agus Salim, jangan-jangan istri orang terkaya di Jaya Negara, Lu Jianhua. Kalau begitu, Lu Jianhua nggak akan mengampuni kita. Kalau gitu, lepaskan tangan kotormu itu. Dengar dia bilang begitu, aku baru ingat. Lu Jianhua memang punya seorang istri. Namanya Tang Ning. Orang yang kamu maksud itu adalah aku. Ketawa apa? Cepat pergi. Sekarang baru tahu takut ya? Aku akan telepon polisi sekarang. Ada apa? Bukannya mau telepon polisi? Telepon saja, kenapa tidak jadi telepon? Kamu takut apa sih? Barusan Direktur Utama Lu hampir saja umumkan ke seluruh dunia, wanita bernama Tang Ning ini sudah tidak diinginkannya lagi. Bagaimana mungkin? Jianhua, bagaimana mungkin dia melakukan sampai sejauh ini? Wah, ternyata setelah sekian lama cuman wanita pencari untung. Sudah tidak bisa masuk keluarga kaya lagi, ya. Biar kami berdua yang coba rasanya. Tolong, cepat panggil orang, tolong. Teriak-teriak apa sih? Simpan tenagamu untuk nanti saja. Mingzu. Aku bisa sampai seperti ini sekarang, semua karena kamu.
Kalian mau coba yang besar? Besar. Berapa besar? Cuma kalian berdua? Ini semua uang muka. Beneran ada barangnya. Asal kalian bantu aku. Setelah berhasil, semua yang ada di tasku dan juga semua jadi milik kalian. Kamu mau kami ngapain? Bunuh orang, bakar rumah? Aku nggak mau. Gampang, bantu aku culik seseorang. Ning, mau culik siapa? Lu Mingzu. Putri Lu Jianhua. Kamu benar-benar gila. Takut apa? Aku kan nggak suruh kamu bunuh orang. Asal jadi culik ke tempat yang ditentukan, lalu difoto beberapa kali. Setelah berhasil, uang-uang ini semua jadi milik kalian. Coba kamu pikir. Dengan uang sebanyak ini, kalian bisa kabur jauh-jauh. Keluarga lu sehebat apapun, masa bisa menguasai segalanya? Oke. Perkataanmu masuk akal. Berani sekali. Menyulik putri keluarga lu. Ini kerjaan tambah bayar. Cincin di tanganku ini cukup buat kalian hidup mewah seumur hidup. Jangan makin lama makin berani. Agus Salim, kita beneran mau lakuin? Lakuin. Kenapa enggak? Rezeki ada di ujung bahaya. Uangnya aku terima. Cincinnya nanti aku ambil lagi kalau udah beres. Ning ini terlalu berbahaya. Bagaimana kalau... Diam, nggak ada bagaimana kalau. Ini satu-satunya kesempatan. Bro, gue pergi dulu. Pulang siap-siap. Mikir gue bodoh ya? Menculik anaknya Lu Jianhua. Nyawa lu ada berapa buat ganti rugi? Gue mau hidup lebih lama. Iya bener, ambil dikit uang lu kenapa? Anggap aja uang ganti rugi mental buat kami berdua. Gila lu. Mau mati ajak-ajak kami. Minggir sana. Ayo pergi. Cepetan. Tasku, uangku. Tang Ning, lu gila. Dasar sampah. Sekarang udah nggak ada uang. Gimana ini? Mengandalkan orang lain tidak sebaik mengandalkan diri sendiri. Karena kalian nggak ada yang mau lakuin, ya gue yang lakuin sendiri. Lu Mingzu, ini lu yang maksa gue. Iya, sejak aku kembali, kondisiku cukup baik. Lagi lihat apa? Pesanan Nona itu. Kenapa belum diantar? Oke bos, aku antar sekarang. Cepetan. Lama banget sih ngapain kalau kayak gini. Kalau nggak becus lagi, besok langsung dipecat. Bajingan, kalau bukan karena lu Mingzu sering kesini, barang hina kayak lo, seumur hidup lo nggak bakal ketemu aku. Lu Mingzu. Kalau bukan karena lo, Jianhua udah lama maafin aku. Posisi nyonya lu masih punyaku. Nona, kopinya. Guru, nanti kalau lo udah pasti tanggal pulang ke Indonesia. Kasih tahu aku ya, nanti aku jemput. Oke, pasti aku kasih tahu. Udah dulu ya, dadah. Kok rasanya aneh ya? Ada apa ini? Kepalaku pusing banget. Nona, kenapa? Nggak enak badan? Loh? Sekarang udah telat. Aku kasih 2 kali lipat dosisnya. Jangan takut, aku bantu lo istirahat. Berdiri.
Kalian lagi ngapain? Mau dibawa kemana Nona ini? Bos, Nona ini agak kurang gula darah. Sebelum pingsan, dia suruh aku gandeng ke mobil. Katanya obatnya ada di mobil. Menurutku Nona ini kayaknya bukan cuma kurang gula darah biasa. Mending aku panggil ambulans saja. Kamu mau apa? Bos, Nona ini kelihatannya bukan orang sembarangan. Dia sengaja pesan sebelum pingsan, suruh gandeng ke mobil. Artinya dia nggak mau ke rumah sakit. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa? Kalau kita nggak nurut, nanti Nona ini bangun dan marah. Tanggung jawabnya siapa? Kamu yang tanggung atau aku? Kalau gitu aku temenin Nona ini istirahat. Bang, coba lihat. Itu ceweknya, bukan? Ayo, Dayo, Teo. Wah, beneran tuh cewek brengsek. Cepat ikutin dia. Siapa tahu kita bisa dapat duit lagi. Kau sudah bangun, anakku yang baik. Lihat, ini adalah pernikahan yang Mama persiapkan untuk ayahmu. Dipersiapkan dengan sangat matang. Meskipun agak sederhana, tapi penuh ketulusan. Bagaimana menurutmu? Oh iya, hampir lupa. Kamu sekarang belum bisa bicara. Tangning, kamu gila, lepaskan aku. Anakku yang baik. Hari ini adalah hari bahagia Mama. Panggil Mama dong. Mimpi saja. Ibuku bernama Linci. Kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Bajingan. Tunggu sampai aku menikah dengan Lu Jianhua. Mau tidak mau, harus panggil. Jangan harap. Jangan harap. Mingzu, kau tahu, aku sudah berhayal tentang pernikahanku berkali-kali. Bukan seperti ini. Seharusnya di hotel paling mewah sejaya negara, menyewa band terbaik. Gaun pengantinnya harus haute couture yang dikirim langsung dari Paris, dihiasi berlian di seluruhnya. Bersinar gemerlap di bawah lampu. Bersinar seperti kalungmu yang hancur itu. Nanti semua media di Jaya Negara akan datang. Semua orang akan iri padaku Tangning yang menikahi orang terkaya di Jaya Negara. Palsu ya tetap palsu. Topengnya sudah pecah. Mimpimu yang indah sudah waktunya bangun. Tidak, ini bukan mimpi. Ini semua karena kau. Kalau bukan karena kau tiba-tiba kembali, kalau bukan karena kau yang menghalangi, sekarang aku sudah memakai gaun pengantin tercantik, berdiri di samping Lu Jianhua, menerima ucapan selamat semua orang. Kenapa kau tiba-tiba kembali? Kenapa kau hancurkan segalanya untukku? Kau sendiri yang menghancurkan semua ini. Tidak, kau mengada-ada. Mana mungkin aku menghancurkan pernikahanku dengan Jianhua? Aku sangat mencintainya. 5 tahun ini aku selalu menemaninya. Begitu banyak siang dan malam, aku yang selalu ada di sisinya. Hanya aku yang peduli padanya. Apakah ada satupun dari kalian yang pernah memedulikan kesulitannya? Hanya aku, Tangning. Yang kau cintai bukan Lu Jianhua. Yang kau cintai adalah glamour sebagai istri orang terkaya. Adalah kesombonganmu sendiri. Pendampingan yang kau sebut itu hanya akting dan modalmu untuk masuk keluarga kaya. Tanyakan pada dirimu sendiri. Kalau ayahku bukan orang terkaya di Jaya Negara, apakah kau masih akan mencintainya? Ya, betul. Aku memang cinta uangnya. Cinta statusnya. Terus kenapa? Di dunia ini siapa yang nggak cinta uang? Aku sudah mengorbankan 5 tahun masa mudaku. Merendahkan diri, bekerja keras seperti kuda. Kenapa aku nggak boleh dapatkan hakku?
Kamu mau apa? Bukannya kamu bilang aku nggak punya perasaan ke Lu Jianhua? Kalau gitu kita bicara yang praktis saja. Tang Ning, kamu gila. Hentikan. Ya betul, aku memang sudah gila. Kamu bilang ayahmu itu budak putrinya. Kalau dia lihat foto-foto ini, apa dia nggak bakal mati keburu panik? Tang Ning, kamu kan cuma mau uang kan? Lepaskan aku. Aku kasih. Oke. Kalau gitu coba katakan, nyawamu ini harganya berapa? Semua yang sebelumnya kita hapuskan. Nggak cukup. Ini semua jauh dari cukup. 5 tahun ku Tang Ning, masa cuma segini harganya? Aku mau semua harta keluarga lu. Aku mau menikah dengan Lu Jianhua. Aku mau jadi nyonya lu yang sesungguhnya. Sudah lama banget, nggak ada kabar sama sekali. Mingzu, aku pesan restoran favorit lo. Ayah jemput lo habis selesai kerja. Pak Lu, ada masalah Pak Lu, ada kejadian. Masalah sebesar apapun nggak lebih penting dari makan sama anakku. Urus sendiri. Bukan Pak Lu, Nona besar hilang. Apa? Halo, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Silakan coba lagi nanti. Kenapa ini nggak diangkat lagi? Pak Lu, orang yang ngikutin Nona bilang, Nona besar di kafe, dibawa orang. Mereka cek rekaman CCTV. Itu Tang Ning. Cek lokasi ponsel Mingzu. Siap. Tang Ning, lebih baik kau jangan sakiti Mingzuku. Kalau tidak, kali ini aku pasti nggak bakal lepaskan kau. Pak Lu, sudah dicek. Di lokasi terakhir sinyal muncul, nonanya nggak ketemu. Cewek gila ini, segera kerahkan semua orang. Geledah seluruh Jaya Negara. Harus ketemu di mana nonanya. Siap. Pak Lu, ada kabar tentang Nona. Jianhua. Tang Ning, jangan sentuh dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Jianhua, aku sangat merindukanmu. Foto-foto yang baru saja aku kirim, sudah kamu lihat? Putri kita. Sekarang apakah dia sangat membuatku ingin melindunginya? Apakah dia sangat menggemaskan? Pak, jangan urusi aku. Telepon polisi, cepat telepon polisi. Tang Ning, jangan sakiti dia. Apapun yang kamu minta, aku setuju. Jianhua, aku hanya ingin menikah denganmu. Aku sudah siapkan semuanya untuk pernikahan kita. Mingzu juga sudah datang. Sekarang hanya tinggal kamu, sang pengantin pria. Semua yang kamu lakukan ini hanya untuk menikah denganku? Ya Jianhua, aku memang sangat mencintaimu. Hari ini adalah hari baik untuk kita bertiga. Aku tidak ingin ada orang luar yang mengganggu. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Jianhua, aku dan Mingzu menunggumu di sini. Waktu pernikahan tinggal 2 jam lagi. Jangan sampai terlambat ya. Pak, jangan urusi aku. Dia sudah gila, dia benar-benar gila. Diam kau. Ingat, waktumu hanya 2 jam. Kalau tidak, pernikahan hari ini akan menjadi pemakaman putrimu. Sekarang, waktu mulai dihitung. Putriku yang baik. Aku sangat menantikan pernikahan hari ini. 2 jam. Tinggal 2 jam lagi, Jianhua akan datang ke sini dengan setelan jas untuk menikahiku. Mingzu, anakku sayang. Lihat, penampilan ibu ini pantas nggak buat ayahmu? Dia paling suka kalau aku pakai baju putih. Dia bilang, aku pakai putih seperti bunga lili yang murni. Jangan berdebat dengan orang gila. Aku harus keluar dulu. Bibitang. Pantas. Tentu saja pantas. Cuma, lipstikmu kayaknya agak luntur. Ayahku paling suka kamu dalam keadaan sempurna dan rapi.
Nggak boleh. Nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Hari ini adalah hari terpentingku. Sama sekali nggak boleh ada kekurangan sedikit pun. Anakku yang manis dan sayang. Lagi main apa nih? Katakan, kamu lagi ngapain? Mau kabur? Main-main seperti ini. Lalu mau kabur dariku, kamu meremehkanku, Tangning. Karena kamu sangat tidak patuh, maka sebelum pernikahan dimulai, matilah. Hentikan. Jianhua. Ayah. Mingzu. Tangning, apalagi yang mau kau lakukan pada anakku? Jianhua, Mingzu tadi terlalu bandel. Aku cuma mau dia jadi lebih penurut. Tangning, jangan. Bukankah kau ingin menikah denganku? Baik. Aku setuju. Tidak, Ayah. Kau tidak boleh menyelamatkanku dengan mengorbankan kebahagiaan seumur hidupmu. Diam kau. Kalau kau ganggu lagi pembicaraanku dengan Jianhua, aku sekarang akan... Tangning. Ning. Mingzu masih kecil. Belum mengerti, jangan dipermasalahkan. Kita masih satu keluarga. Benarkah, Jianhua? Kau benar-benar merasa kita masih satu keluarga? Iya. Selama 5 tahun ini, aku sakit. Kau merawatku. Aku lembur. Kau menemaniku. Bahkan sakit ma aku. Juga kau obati pelan-pelan. Sampai sembuh. Di hatiku. Kita sudah lama jadi keluarga. Jianhua. Aku sudah tahu. Pengorbananku kau lihat. Aku sudah tahu kau tidak akan tega mengusirku. Bagaimana mungkin aku mengusirmu? Ini salahku. Aku yang pemarah. Ning, kemarilah. Mari kita menikah. Ning, kemari. Menikahlah denganku. Jianhua. Aksi. Aksi! Jianhua. Bapak Lu. Nona. Polisi, jangan bergerak. Tidak mungkin, waktunya belum tiba. Bagaimana mungkin kamu bisa secepat ini? Halusinasi, pasti halusinasi. Jianhua, kamu juga menipuku kan? Kamu pasti ingin memberiku kejutan. Kamu mengajak begitu banyak orang datang, itu untuk menghukumku karena sebelumnya menipumu. Sekarang, kamu juga menipuku. Cukup, Tangning. Aku tidak mungkin mempermainkan nyawa anak perempuan. Tidak, bukan begitu. Kamu tadi bilang akan menikahiku. Semuanya untuk mengulur waktu. Sejak Mingzu menghilang, semua yang kulakukan. Semuanya untuk menyelamatkan Mingzu. Tidak, Jianhua, kamu berbohong. Jika bukan karena ingin segera menikahiku, bagaimana mungkin datang secepat itu? Jika di hatimu tidak ada aku, tempat yang terpencil seperti ini, bagaimana mungkin bisa ditemukan secepat itu? Ini semua karena kita saling terhubung batin, Jianhua. Saling terhubung batin. Sejak aku menerima telepon itu, rencanaku sudah dimulai. Apa? Maksudnya apa? Segera kerahkan semua orang, geledah seluruh Jaya Negara untuk saya. Juga cari tahu keberadaan Nona Lu. Baik. Bapak Lu, ada kabar tentang Nona Lu? Bapak Lu, akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Kami berdua datang untuk memberi Anda informasi. Ya, katakan. Jangan banyak bicara.
Tang Ning, wanita gila itu, menyuruh kami menculik Nona Lu. Mana berani kami, tidak disangka wanita gila itu melakukannya sendiri. Untungnya, kami berdua berhati-hati. Benar-benar Bapak Lu, kami mengikuti sepanjang jalan, tahu di mana Nona Lu diculik. Tempat itu sangat terpencil, kalau tidak ada kami yang memandu, perkiraan kalian akan sulit menemukannya. Asalkan Bapak Lu, beri kami berdua sedikit uang lelah. Saya jamin, segera langsung bawa Anda ke sana. Pasti tidak akan main-main. Ya. Asalkan putri saya kembali dengan selamat. Uang. Tidak kurang sedikit pun. Tunjukkan jalan. Bapak Lu, silakan lewat sini. Wanita gila ini. Berani menelepon. Bapak Lu, jangan. Wanita gila ini masih berani menelepon. Pak Lu, jangan. Berdasarkan lokasi yang diberikan kedua orang itu, kita butuh waktu paling lama 15 menit lagi baru sampai. Lebih baik Bapak angkat teleponnya dulu, buat dia tenang untuk memastikan keselamatan Nona besar. Kamu benar. Halo? Tang Ning, jangan sentuh dia. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Semua yang kau lakukan ini hanya untuk menikah denganku. Halo? Cepat pergi ke gudang bawah tanah. Cepat. Oh, baik, belok kanan. Tunggu sebentar, Pak Lu. Budi Hartono, kenapa kau menghalangiku? Mingzu dalam bahaya di dalam sana, aduh. Tunggu dulu lagi, tim penegak hukum baru akan datang 10 menit lagi. Kalau Bapak nekat masuk sekarang, tidak hanya tidak bisa menyelamatkan Nona besar Bapak sendiri, juga akan dalam bahaya. Mingzu ada di dalam, aku tidak bisa menunggu. Tapi, kalau aku tidak masuk, aku tidak tahu situasi di dalam seperti apa. Begini saja, aku masuk dulu untuk menenangkan Tang Ning. Kamu tunggu di sini, tim penegak hukum. Setelah mereka datang, setelah kamu beritahu semua situasinya, cari kesempatan untuk menyelamatkan orang. Pak Lu, hati-hati. Mati kau. Berhenti. Lu Jianhua. Ketua Lu. Kamu benar-benar pandai berakting. Aktingnya sangat bagus. Hahaha. Kita berdua benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Aku menipumu. Kamu menipuku. Sekarang kita sudah imbang. Benar kan? Hahaha. Jianhua. Kita semua pernah saling menipu. Kalau begitu anggap saja. Anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Baik? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. 5 tahun ya. Apakah semua ini palsu? Jianhua. Kumohon maafkan aku sekali. Hanya sekali. Anggap saja semua ketidakbahagiaan tidak pernah terjadi. Mari kita mulai lagi dari awal, baik? Aku janji, aku akan baik pada Mingzu. Aku memperlakukannya seperti anak kandungku. Jianhua, aku mohon, Jianhua. Jangan berhayal. Lu Mingzu. Semua salahmu. Aku dan Jianhua sampai pada titik ini semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, aku sekarang akan menjadi seluruh Jaya Negara. Semua wanita yang paling diiri, Nyonya Lu. Semua karena kamu. Tang Ning, sudah sekarang, kamu terhadap Mingzu tidak ada rasa bersalah sedikit pun. Masih berkhayal menikah denganku. Sungguh tak tertolong. Sejak saat kamu menyakiti Mingzu, hubungan kita sudah berakhir. Ini adalah batasku. Tidak akan pernah memaafkan. Tidak, Jianhua. Semua ini karena aku terlalu mencintaimu. Kau bilang cinta ayahku, tapi di mana cintamu? Dalam perhitunganmu, dalam kepalsuanmu, dalam nafsu serakahmu. Tang Ning, jangan berpura-pura lagi. Yang kau cintai hanya uang ayahku. Diam. Kau diam. Apa yang kau tahu? Kau anak orang kaya yang lahir dengan sendok emas. Apa yang kau tahu? Dunia ini sangat realistis. Siapa yang tidak cinta uang?
Siapa yang tidak mendambakan hidup yang lebih baik? Aku sudah menghabiskan 5 tahun masa mudaku. Masa terbaikku untuknya, kenapa aku tidak boleh mendapatkan hakku? Kenapa aku tidak boleh menjadi Nyonya Lu? Akhirnya kau jujur juga. Di matamu, hubungan adalah investasi, masa muda adalah modal. Kau ingin menggunakan 5 tahunmu yang ringan itu untuk menukar jerih payah orang tuaku yang sudah bekerja keras setengah hidup sampai sekarang. Kau masih merasa ini benar? Tang Ning, kau tidak hanya lucu, tapi juga menyedihkan. Direktur Lu, perkaranya sudah jelas, orangnya kami bawa. Pak Polisi, mengenai kasus Tang Ning, jika diperlukan kami akan kooperasi sepenuhnya. Oh, baik. Tidak, Jianhua, aku sangat mencintaimu. Jangan perlakukan aku seperti ini. Bawa dia. Jianhua. Mingzu, aku antar kau ke rumah sakit. Ayah, kau baik-baik saja? Bocah bodoh. Ayah kenapa sih? Justru kamu baru pulang 2 hari, udah dapat banyak luka begini. Semua salah ayah. Ayah minta maaf sama kamu. Ayah, ini bukan salahmu. Dia sengaja mau nipu kamu, mana mungkin gampang ketahuan. Apalagi, selama ini kamu selalu sendirian aja. Dia ambil kesempatan, baru kamu bisa kena jebaknya. Ayah, ini bukan salahmu. Ini aku yang kasih dia kesempatan. Kamu tenang aja, nanti ayah nggak bakal kasih kesempatan ke siapapun lagi. Nggak akan ada yang sakiti kamu lagi. Ayah, kamu lupa janji sama mama. Kamu bilang, kamu bakal jaga aku, jaga diri sendiri. Lihat, aku sekarang udah kayak mama, jadi seorang desainer hebat. Kamu jaga aku bukannya udah bagus banget? Tapi kamu nggak boleh terus-terusan terpuruk di masa lalu. Ayah, lihat. Masa-masa tersulit udah kita lewati semua. Sekarang, Tang Ning udah ditangkap dan udah dihukum. Semua masalah udah reda semua. Hidup harus kita simpan di hati dan maju ke depan. Iya sih. Setelah lewat banyak hal, di hati ayah ini agak capek. Ayah tahu maksudmu. Tapi soal perasaan, nggak bisa dipaksakan. Ayah nanti cuman bakal jaga anak perempuan ayah. Liatin kamu bahagia. Liatin kamu mengembangkan pekerjaan desainermu. Ayah udah puas banget. Masa iya sih? Mama di surga pasti juga nggak mau lihat kamu kayak gini. Harapan terbesar Mama, yaitu pengen kita berdua, ayah dan anak, bisa hidup bahagia. Bisa benar-benar move on dari masa lalu. Kamu kayak gini, itu namanya malas-malasan. Sudah, jangan nangis lagi, jangan nangis. Tapi hati orang susah ditebak. Ayah, ini kamu nggak usah khawatir. Serahkan sama aku. dasar kamu licik. Lagi ngitung apa nih? Mingzu, kamu kok misterius banget? Harus janjian jam segini, di tempat ini. Bilangnya mau kenalin orang yang sangat penting, sama aku. Sekarang boleh dong kasih tahu aku. Sebenarnya tamu penting siapa sih? Sampai kamu serius banget gini? Dia seharusnya segera sampai. Nanti kamu ketemu, kamu pasti langsung tahu. Dia. Mingzu. Lalu, kamu sudah datang. Hari ini tampan sekali. Ya, soalnya kamu bilang ada tamu penting. Mingzu, ini adalah... Guru, ini adalah ayahku, namanya Lu Jianhua. Ayah ini adalah guru yang paling kuhormati di luar negeri, juga teman yang sangat baik bagiku, Nyonya Darling. Oh, Nyonya Darling, sudah lama mendengar nama Anda. Mingzu bertahun-tahun di luar negeri, berkat bimbingan dan perhatian Anda yang sangat telaten. Sudah lama ingin berterima kasih langsung pada Anda. Tuan Lu, Anda terlalu sungkan. Bisa mengajar murid seperti Mingzu adalah suatu kehormatan bagiku. Dia sangat berbakat dan punya pemikirannya sendiri. Aku sangat bangga padanya.